Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ad-da'i ila ridwanillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwa wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah bi ni'matillahi allati tatimmus shalihat. Di malam hari ini kita di atas nikmat yang besar, nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, di atas nikmatun thalabatul ilm, di atas nikmat terus belajar dan belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bagi orang-orang yang senantiasa di atas thalabatul ilm, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita jamaah. Mudah-mudahan dengan ini memudahkan jalan kita menuju surga dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan dari pembahasan kita dari al-usul tsalasah, 3 dasar pokok yang telah kita ingatkan pada pertemuan sebelumnya, di mana telah diingatkan oleh Syekh di sini. Beliau mengatakan, fa idza qila laka, apabila disampaikan atau ditanyakan kepada kamu, mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Maka Asy-Syaikh mengatakan, maka ucapkan fakul, maka katakanlah ma'rifatu abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya. Dan ini telah kita sebutkan pada keterangan sebelumnya dan akan diuraikan lebih lanjut oleh beliau di sini. Kemudian yang kedua, wadinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadits-hadits mengingatkan berkaitan dengan ini. Maka di sini Syekh mengambil 3 kesimpulan yang ada dengan keterangan di dalam kitab beliau Al-Usulus Salasah, dan inilah merupakan 3 pertanyaan terbesar bagi seorang hamba di alam kubur. Ketika ditanyakan 3 pertanyaan malaikat, dan inilah menjadi penentu bahagianya seseorang di kuburan atau tidak. Dan kuburan itu adalah merupakan awal yang akan menunjukkan bahwasanya proses kehidupan kita selanjutnya di atas kemudahan, di atas nikmat, atau di atas kesulitan dan azab. Oleh karena itu Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, dia adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubasysyaruna bil jannah. Dia adalah salah satu di antara 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diberikan khabar gembira dengan surga. Tetapi ketika itu apa yang terjadi jamaah? Ketika dia menghadap ke kuburan, maka beliau menangis. Bahkan para sahabatnya pada saat itu melihat, menanyakan, kenapa anda menangis ketika menghadap ke arah kuburan? Maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mengatakan, al-qabru, kuburan itu, awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan untuk sampai ke negeri akhirat. Adalah merupakan awal persinggahan untuk menuju negeri akhirat. Kata Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, fa iyanju minha fama ba'dahu aisar. Kalau kamu selamat di sini, maka perjalanan hidup selanjutnya atau perjalanan hidupmu selanjutnya itu lebih mudah. Bagaimana dengan bisa mudah jamaah? Tentunya dengan menjawab 3 pertanyaan malaikat ini. Inilah yang dikenal dengan al-usulus salasah, 3 landasan utama, 3 dasar pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Tetapi kalau kita tidak selamat di kuburan jamaah, maka ketahuilah kesengsaraan dan kesusahan dan kepedihan yang akan kita raih selanjutnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Maka kembali beliau di sini Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, fa idza qila lak, tak kala ditanyakan kepada kamu, man rabbuk. Ini pertanyaan malaikat. Ketika manusia sudah dikuburkan, selesai penyelenggaraan penguburan ini, di mana para pengantar sudah mulai pulang satu persatu, maka datanglah malaikat mendudukkan si mayit. Kemudian menanyakan ini, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka Syekh mengatakan, ketika engkau ditanya man rabbuk, dan ini jangan kita menganggap jamaah kalau ini mah gampang. Kalau ditanyakan siapa Rabbmu, selesai, sangat mudah dan gampang. Iya kalau di dunia, tapi di akhirat tidak bisa jamaah, kecuali dengan amalan yang akan menjawab. Maka perhatikan, maka di sini Syekh mengatakan, jika ada yang bertanya kepada kamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka fakul, katakan kepada dia, Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabbah jami'al alamin. Sampaikan ini jawaban ketika ada sebagian orang bertanya, siapa yang engkau sembah? Mana Rabbmu? Maka Syekh mengatakan, fakul, sampaikan kepada dia, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Azza wa Jalla. Yang mana dia alladzi rabbani, yang mana dialah yang rabbani, dialah yang membimbing, mengatur, mendidik, mengarahkan dan segala-galanya bagi saya. Bahkan disebutkan warabba jami'al alamin, bahkan yang mengatur seluruh alam semesta. Dengan apanya? Bini'amihi, atau bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Maka perhatikan jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang al-ghafurur rahim. Kalau seandainya Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, setiap kali hambanya itu berbuat maksiat, berbuat dosa, melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa ta'ala azab, maka apa yang akan terjadi? Tetapi ini dia adalah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dengan nikmatnya, sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan segala sesuatu apakah di mata pandangan manusia itu
sesuatu yang kita tidak sukai, yang kita tidak senangi berupa musibah, bencana dan yang lainnya, itu kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik. Walaupun terkadang di kita, wah ini tidak baik, ini masa musibah baik? Tentunya tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Kemudian beliau menyebutkan wa huwa ma'budi. Lihat, dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, yang mengatur saya dan mengatur seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya, bukan dengan kemurkaannya. Maka disebutkan wa huwa, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ma'budi, dia adalah sembahan saya. Laisa ma'budi, tidak ada sesembahan. Jadi disebutkan laisa li ma'budun siwa, laisa li, tidak ada bagi saya ma'budun, yang disembah selainnya. Maka itu baru cocok dengan ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Kata Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, sebelum kamu, min rasulin, seorang rasul, illa nuhi ilai, kecuali kami wahyukan kepada dia. Apa yang diwahyukan? Annahu la ilaha illallah, atau la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illa ana, kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu fa'buduni, maka sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa, kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jelas dialah yang mengatur kita, mengatur orang tua kita, nenek moyang kita, dan seterusnya. Bahkan jangankan manusia, seluruh alam semesta dia mengatur. Sehingga kalau kita cermati inilah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ini dicermati jamaah, subhanallah, sehingga Syekh di sini membawakan bukan sekedar ucapan beliau. Kata para ulama, Syekh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau ini bukan mengambil dari kantong-kantongnya dia, apa yang dia sebutkan, tetapi kesemuanya itu diambil dari Al-Quranul Karim. Coba lihat, ketika beliau mengatakan man rabbuk, siapa Rabbmu, maka sampaikan kepada mereka Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian wa huwa ma'budi, dan dia adalah merupakan sesembahan saya, laisa li ma'budun siwa, tidak ada sembahan yang hak kecuali dia, atau tidak ada sembahan selain dia. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga disebutkan alhamdu, wajar jamaah. Kata lillahi lagi disebutkan, bahwasanya perhatikan di sini,
ketika kita pahami bahwasanya Allah yang mengatur kita, yang memberikan segala-galanya dengan nikmatnya, bahkan mengatur alam semesta, mendidik kita, mengarahkan kita, maka tentunya wajar kalau kita mengatakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Maka konsekuensi dari itu jamaah muncullah alhamdulillahi. Alhamdulillah, segala pujian, penyanjungan, pembesaran, pemuliaan semuanya untuk siapa? Lillahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang siapa lillahi itu? Rabbil alamin, Rabbnya alam semesta. Jadi jelas sekali dari Syekh, sehingga beliau mengatakan, dari dia komentari di sini, wa kullu ma siwallahi alamun. Oleh karena itu perhatikan jamaah, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini selain Allah, maka itu namanya alam. Namanya alam. Apakah manusia dan hewan, tumbuhan, gunung dan yang semuanya, itu namanya alam. Karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah alam. Sehingga beliau menyebutkan ana wahidun min dzalikal alam. Kata Syekh, saya salah satu di antara alam itu. Sehingga jelas jamaah, kalau begitu segala pujian, pembesaran, pemuliaan, pengagungan hanya kepada Allah. Kenapa? Dia adalah Rabbnya alam semesta. Dialah Rabbnya alam semesta. Dan selain Allah seluruhnya adalah alam. Saya ini adalah salah satu di antara alam itu. Ini kata Syekh, sama dengan kita jamaah, semuanya sama. Adalah merupakan alam yang dibawa pengaturan, dibawa ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan lebih jauh kata Syekh, fa idza qila lak, kalau begitu Anda telah mengatakan. Jadi begini, kita ikuti alur apa yang disebutkan oleh Syekh. Oke lah, kalau Anda mengatakan Rabbmu itu adalah Allah yang mengatur Anda, yang memberikan segala-galanya kepada beserta alam seluruhnya, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, maka muncul pertanyaan. Di Syekh kembali melanjutkan, jika mereka kembali bertanya fa idza qila lak, apabila engkau ditanya lagi, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Dengan apa? Nah, cermati di sini ya, perhatikan baik-baik. Maka Syekh mengatakan, seorang hamba ketika ditanya dengan bagaimana cara engkau mengetahui adanya Rabbmu, kalau seandainya terlihat dengan mata, ya wajar. Tapi ini tidak. Maka gimana caranya? Maka Syekh mengajari kita, caranya adalah fakul, maka sampaikan kepada dia. Kata Syekh, sampaikan kepada dia bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Kemudian wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Coba jamaah, kalau kita dalami ini, cermati dengan baik, subhanallah, luar biasa keterangan Syekh. Ketika ditanya bagaimana engkau mengenal Rabbmu, bahwasanya engkau mengatakan ada tapi tidak terlihat, maka kita katakan kepada mereka, saya mengetahui Rabbku dengan ayat-ayatnya, saya mengetahui Rabbku dengan makhluk-makhluknya. Maka Syekh mengatakan, lihat, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menandakan Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala itu ada, lihat, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya
dan banyak sekali. Kata Syekh, al-lailu wan naharu, siang dan malam. Itu diantara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Itu diantara tanda dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam. Terus kata beliau, wa min makhluqatihi, dan diantara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-samawatu sab', langit yang 7 lapis, wal arduna sab', bumi yang 7 lapis, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Bumi beserta 7 lapisannya dan apa yang ada di dalamnya, langit yang 7 lapis beserta yang ada di dalamnya. Itulah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seperti ini itu akan menggiring kita, akan mengantarkan kita, akan mengarahkan kita untuk semakin dekat, semakin bagus ibadah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah? Kalau kita cermati lebih jauh terjadinya al-lail wan nahar, terjadinya siang dan malam, walaupun akan disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini akan datang insyaallah ta'ala. Tetapi coba perhatikan jamaah, kok malam begitu teratur? Setelah selesai malam, maka terjadilah siang hari. Selesai siang hari, kok masuk malam lagi? Langsung salin silih berganti. Nah, kalau kita cermati ini, demikian pula adalah wasyamsu wal qamar, terjadinya terbit dan terbenamnya matahari, demikian pula bulan. Kenapa tidak pernah berbenturan? Dan yang lainnya di antara ayat dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kok teratur sekali, sampai bisa dibuatkan peredaran matahari ini, kok sampai bisa dibuatkan 12 atau 24 jam, satu hari satu malam. Maka lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat sisi pendalilan setelah beliau menyebutkan Syekh, subhanallah, ini menambah keyakinan kita alangkah luasnya ilmu beliau. Dan beliau ini Syekh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan begini, bahwasanya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Mana dalil? Karena kita tidak bisa jamaah, kita ini beragama bukan karena sekedar katanya orang begini, tidak. Mana dalil Syekh mengatakan bahwasanya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluknya? Beliau mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ayat-ayat Allah al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar dan seterusnya. Lihat, wa min ayatihi, ini langsung disebutkan di dalam surah Fussilat ayat 37. Apa kata Syekh? Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, itu ayat dari ayat Allah, siang malam, matahari dan bulan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La tasjudu, jangan kalian sujud, lisyam wala lil qamar. Karena ada di kalangan manusia dia sujud, dia sembah matahari dan bulan. Maka langsung Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Wasjudu lilladzi, tetapi sujudlah lillahi, kepada Allah, alladzi, yang mana dia
khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang mana Allah inilah yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, perhatikan. Allah langsung ingatkan di sini. Kenapa kita harus menyembah matahari, menyembah bulan padahal ada penciptanya? Kenapa bukan kita sembah penciptanya? Maka Allah langsung ingatkan di sini, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah, tapi sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Nah, ini ayat dari surat Al-Fussilat. Ayat selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 54. Lihat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Inna rabbakumullahu, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah. Sudah dia sebutkan, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Yang mana dia? Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Setelah itu summastawa 'alal arsy, setelah itu dia beristiwa di atas arsy. Yang mana yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa, yang mana datangkan malam kemudian siang, kemudian dia tutupkan dengan cepat, dia silih pergantikan dengan cepat. Sehingga kalau kita cermati jamaah, selesai waktu malam pasti muncul siang, selesai waktu siang pasti muncul malam dengan cepat, hasisa, dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma, ini lihat, matahari, bulan, bintang-bintang, musakharatin bi amrihi, dia itu berjalan, beredar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjadinya peredaran matahari, bulan, bintang dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu berjalan, beredar sesuai dengan perintah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan matahari itu terbit dari arah barat, akan terbit dari arah barat. Dan itu akan datang jamaah ketika akan terjadinya kiamat. Matahari akan terbit bukan lagi dari arah timur, tetapi akan terbit dari arah barat. Dan disitulah pintu-pintu taubat tidak akan pernah dibuka lagi. Nah, perhatikan di sini kata beliau, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya dia al khalqu, yang menciptakan, wal amru, yang mengatur. Tabarakallahu, maha berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Dialah Rabbnya alam semesta. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jelas. Maka tidak akan mungkin kita akan menyembah matahari, bulan, bintang dan yang lainnya. Kenapa? Karena ada penciptanya. Kalau begitu ada penciptanya, buat apa kita sembah yang lain? Sembahlah sang pencipta tersebut. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan Ar-Rabbu, kan disebutkan di situ. Tabarakallahu Rabbul alamin. Siapa Rabb itu? Huwa al-ma'bud. Itulah yang disembah. Al-ma'bud, Rabb huwa al-ma'bud. Itulah yang disembah. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau bawakan dalil lagi selanjutnya. Kalau masih kurang yakin, bawakan lagi, lihat selanjutnya. Beliau sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Lihat kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas. Ini tidak disebutkan jamaah ya ayyuhalladzina amanu, enggak, ini disebutkan ya ayyuhan nas, seluruh manusia.
Tentunya ini semuanya akan masuk, baik orang-orang yang beriman, orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang yang mengingkari, orang-orang kufur dan yang lainnya, orang-orang munafik, semuanya masuk di sini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas. Ini disebutkan u'budu. Lihat. Beribadalah kepada siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Nah, pertanyaannya jamaah, matahari, bulan, bintang dan yang lainnya bisa menciptakan? Tidak, maka jangan sembah. Jangan disembah, karena ini jelas. Maka kalau kita cermati lebih jauh jamaah, kita kaitkan dengan hal-hal yang biasanya jadi sesembahan manusia. Kita menyembah para malaikat, menyembah para nabi dan rasul, menyembah jin dan yang sejenisnya, atau tempat-tempat keramat atau patung berhala yang lainnya kita sembah. Maka di sini adalah keterangan jelas, sembahlah siapa yang disembah? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Apakah mereka yang menciptakan kita? Bukan, jangan sembah. Kita sembah yang menciptakan kita, yaitu Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Kemudian disebutkan walladzina min qablikum, demikian pula yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian itu semakin bertakwa. Terus apalagi dia buka wawasan kita untuk semakin terbuka. Lihat, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ja'ala lakum, yang menjadikan untuk kalian al-ard, bumi ini, sebagai firasya, sebagai hamparan. Kalau kita istilahkan firash itu ya ranjang. Kemudian was-samaa binaa, langit itu sebagai atap bangunan. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan dia pula yang menurunkan dari langit apa? Ma'a, air. Fa akhraja bihi minas samarat, dia keluarkan buah-buahan untuk apa? Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Maka di akhir ayat, cermati ini jamaah, subhanallah, betul-betul kita itu tertutup hidayah kepada kita kalau ayat ini sampai kepada kita tidak mampu meyakinkan kita, merubah keyakinan kita yang keliru menjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita cermati, Allah sudah jelas sebutkan, beribadalah kepada yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan langit sebagai hamparan, menjadikan bumi ini sebagai atap bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an, menurunkan air. Kemudian fa akhraja bihi minas samarat, dia mengeluarkan buah-buahan. Untuk apa? Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Maka apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan untuk Allah ada tandingan. Jangan jamaah. Kenapa? Sudah jelas. Dari sisi mana kita ingin menjadikan mereka tandingan? Nah, ini jelas, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat selanjutnya, kata beliau, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian itu mengetahui. Maka jamaah yang dimuliakan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan bahwasanya al-khaliqu li hadhil asya, pencipta kesemuanya ini, pencipta kesemuanya ini, yang menciptakan siang dan malam, matahari dan bulan, bintang-bintang, yang mengatur ternyata siang dan malam dan yang lainnya, menciptakan 7 lapis bumi, langit beserta isinya dan yang mengatur alam semesta. Kata beliau, al-khaliqu li hadhil asya, yang menciptakan kesemuanya ini, yang menciptakan manusia, kita dan orang-orang sebelum kita, huwa al-mustahiqqu lil ibadah, maka dialah yang satu-satunya yang al-mustahiqqu,
yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, kata Syekh. Buat apa diibadahi yang lainnya? Ini jelas. Dia mengatur, dia menciptakan semuanya. Kenapa kita harus menyembah yang lain? Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan disebutkan oleh Syekh nantinya anwaul ibadah yang Allah perintahkan kita beribadah kepadanya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tolong dicermati, didalami, ditelaah dengan baik ayat-ayat ini, karena inilah yang akan membantu kita untuk semakin dekat dan semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira ini yang mungkin kita bacakan karena waktu terbatas untuk kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab. Saya kira itu. Ini Masya Allah, ini untuk hadiah ini. Iya. Subhanallah ini. Ini untuk santri atau untuk orang tua ini? Untuk santri ya? Masya Allah ini. Kayaknya saya mau bagi cuma 2 ini. Saya mau bawa pulang 1. Ini Masya Allah ini weh. Saya mau harus cari pertanyaan yang paling sulit ini supaya tidak ada yang bisa jawab. Iya Masya Allah ini. Saya buka-buka dulu yang mana yang paling bagus ini. Nah, siapa yang mau menjawab pertama? Saya buka dulu kecamatan. Wih, Masya Allah. Ini cuma 3, semuanya mau. Oh, kalau gitu tidak usah dibagi. Nah, bagaimana ini ketua panitia? Kita ambil dari mana ini? Kiri, kanan, depan. Kemudian depan 1. Iya. Ini Masya Allah bagus sekali nih. Nah, untuk menghafal ya. Tapi ini untuk menghafal, bukan untuk dengar musik. Tidak ada. Kalau ketahuan ini dikembalikan, diambil lagi. Nah, disita ini. Jadi untuk menghafal, digunakan untuk menghafal. Masya Allah. Semua mudah-mudahan berkah. Nah, pertanyaan pertama, saya mulai dari arah kanan saja dulu ya. Siapa ini yang belum dapat ini? Siapa yang dia? Pertanyaan pertama, ini saya mau sebutkan. Syekh tadi menyebutkan bahwasanya ketika ada orang bertanya kepada kita, man rabbuka, maka ada jawabannya. Saya ini minta jawabannya lengkap. Ketika ada yang bertanya siapa Rabbmu, maka Syekh mengajari kita jawablah dengan begini. Nah, mulai dari sebelah sini, siapa yang mau yang lengkap jawabannya? Nah, yang mana ditunjuk ini? Nah. Yang mana bagus kutunjuk? Karena banyak ini. Ya, sebelah sini ya, sebelah sini dulu. 1. Masya Allah. Saya lihat ini yang pakai baju putih. Naam, antum. Kum, tafadhal. Nah, pertanyaan saya, ketika ada orang bertanya kepada Anda, dia mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Maka bagaimana jawabannya? Saya mau dengar. Iya. Bini amihi, naam. Terus? Masya Allah, ini sudah hafal memang duluan kayaknya ini. Masya Allah, takadam. Masya Allah, ini betul-betul ini. Aduh, saya salah pilih kayaknya ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah ini. Ini yang kedua ini. Iya, dari arah depan ini. Nah, yang paling belakang ini, yang paling kecil ini.
Dekat-dekat sini. Masya Allah. Ini lebih besar ini daripada. Iya, Masya Allah ini. Saya mau cari dulu pertanyaan yang paling sulit. Nah, pertanyaan saya adalah poin selanjutnya. Ketika sudah selesai temannya tadi menjawab, ditanya siapa Robmu, maka dia langsung jawab, Robbi Allah alladzi rabbani wa rabba jamil alamin bini amih, dan seterusnya. Nah sekarang kira-kira bagaimana caranya kita tahu itu Rob kita? Terus apa lagi? Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluk-makhluknya. Terus coba sebutkan mana ayat-ayatnya. Seperti apa itu? Ayat-ayatnya seperti, ya seperti dalam ayat surah Al-Fussilat disebutkan wan naharu wasyamsu wal, terus lisyamsi lillahilladzi khalaqahunna ta'budun. Nah, Masya Allah. Kalau begitu tadi ayat, kalau begitu Allah mengatakan ayat-ayat Allah al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, maka sujudlah kepada malam, matahari, siang, 6 bulan, begitu? Oh tidak. Nah, insyaallah tafadhal. Masya Allah. Kalau dia bilang sujud kepada bulan tidak jadi. Nah, insyaallah. Fadhal. Yang terakhir. Nah, Masya Allah. Fadhal, barakallahu, Allahu yubarik fi. Yang terakhir saya mau tanyakan dari arah sini. Ini saya mau lihat yang paling kecil ini. Ini, fadhal. Ini. Ya, berdiri. Saya di ayat terakhir saya membaca di ayat terakhir. Dengarkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja minas samarati rizqan lakum. Nah, ini ayat disebutkan bahwasanya Allah perintahkan kepada dia beribadah. Kenapa Allah perintahkan kepada dia beribadah? Karena dia yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan bumi ini sebagai hamparan, menjadikan langit ini sebagai bangunan, atap, menurunkan air dan hujan. Kalau begitu, apa konsekuensi dari ini? Apa yang harus dilakukan? Harus beribadah semata kepada Allah dan jangan menjadikan ada tandingannya, tidak boleh. Jadi kenapa? Karena dia semua yang memberi kepada kita. Masa mau beribadah kepada yang lainnya, padahal dia yang memberikan kita segala-galanya. Ini ucapan dari siapa? Imam Ibnu Katsir. Nah, barakallahu fiik. Taqaddam, Masya Allah. Iya. Nah, barakallahu fiik. Nah, iya, saya kira ini. Yang lain sabar ya, insyaallah. Nanti ada hadiah yang lebih bagus lagi, insyaallah. Allahu yubarik fiik. Saya kira ini lebih dan kurangnya kami mohon maaf dari apa yang kita bacakan secara singkat dari keterangan Asy-Syaikh. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.